Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rizky Permatasari dengan nomor induk 1605184055. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang penerapan teknik chenil pada produk fashion untuk mengurangi limbah fabrik. Proposal usaha ini merupakan dokumentasi yang disiapkan oleh wirausahaan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik dan menjalin kerjasama. Dalam pembuatan proposal ini ada dua aspek alasan yang penting, yaitu alasan edukasi dan juga bisnis. Yang pertama, alasan edukasi yaitu untuk mengukur kemampuan siswa untuk berwirausaha, dan juga alasan bisnis yaitu untuk mengatur pembentukan kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan, dan juga merupakan persyaratan wirausahaan sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam pembuka usaha, dan juga mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan juga bekerja sama. Alasan memilih usaha yaitu industri fashion berkembang sangat cepat, dan juga permintaan pasar dan tren semakin banyak, beragam dan terus-menerus berubah dalam waktu yang singkat. Di balik kesuksesan fast fashion tersebut, ada akibat dari semua itu, yaitu produksi tekstil yang secara berlebihan. Hal ini menunjukkan kalau pakaian tidak hanya sekedar kebutuhan pokok saja, melainkan sebagai identitas sosial bagi para penggunanya. Di sini saya menciptakan desain busana modern dari material kain khas tradisional. Saya meyakini lama-kelamaan semakin banyak orang yang akan menyukai kain-kain Nusantara. Selama ini, promosi kain Nusantara belum cukup ditunjang oleh inovasi modern yang disukai oleh konsumen masa kini. Ini juga sangat tergantung dari desainnya. Menurut saya, selama ini promosi kain Nusantara belum cukup, dan juga kita ingin menginovasikan kain tersebut agar limbah dari fabrik ini tidak terus-menerus menumpuk. Produk ini menggunakan teknik chenil sebagai salah satu cara untuk meminimalisir limbah fashion industri. Teknik chenil tersebut bisa dibilang adalah teknik upcycling, yaitu mengolah material bekas yang sudah tidak terpakai demi mengurangi limbah fashion industri. Kami memilih untuk teknik tersebut dikarenakan usaha ini secara tidak langsung juga bisa memelihara lingkungan dengan zero waste, yang sama sekali tidak ada limbah. Secara global, industri fashion mode menyumbang 20% dari limbah air dunia dan berdampak juga pada kesediaan air bersih, dan menyumbang 10% dari total emisi karbon di dunia, yaitu berdampak pada perubahan iklim. Tak hanya itu, National Public Radio melaporkan dari Badan Perlindungan Lingkungan bahwa 15,1 juta ton limbah tekstil dihasilkan pada 2013, di mana 12,8 juta ton dibuang. Tentu saja dari beberapa fakta tersebut, dengan melakukan produksi tekstil secara berlebihan akan berdampak kurang baik terhadap lingkungan. Teknik chenil tersebut ini adalah teknik memanipulasi kain yang memungkinkan pengrajin untuk memanfaatkan kain perca semaksimal mungkin tanpa sisa dari hasil akhir yang sangat unik. Namun, teknik ini belum begitu terdengar di era modern kini. Industri fashion berkembang sangat cepat, permintaan pasar dan tren semakin beragam, dan terus merubah dalam waktu yang singkat. Hal ini menjadi asal-muasal dari lahirnya istilah fast fashion yang menjadi fenomena global. Konsep ini membuat sistem jaringan produksi dan distribusi yang lebih efisien. Namun, di balik suksesnya fast fashion, ada masalah yang tidak dapat dihindari. Yakni dengan limbah industri itu sendiri, teknik chenil adalah salah satu cara untuk minimalisir limbah fashion industri. Produk saya dengan menawarkan produk yang terjamin dari segi baik kualitas, kuantitas, dan produk tersebut dengan membuat desain khas yang berbeda, maka saya menyiapkan semua rencana usaha dengan sedetail mungkin agar usaha ini semakin maju dan berkembang. Tujuan dari usaha ini adalah yang pertama belajar mencari pengalaman berwirausaha, yang kedua berperan sebagai pencipta lapangan pekerja, yang ketiga memajukan lokal brand di bidang fashion, yang keempat menggulangi pengangguran sejak dini, dan juga memperkenalkan kebudayaan Indonesia.
Visi dari brand saya yaitu mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi wirausaha sukses, juga melebarkan ke segmen upcycling di bidang fashion. Misi dari brand ini adalah membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, lebih menguasai bidang bisnis serta dapat mengembangkan usaha ini, lalu mengembangkan produk dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke atas dan juga mengurangi limbah fashion industry. Analisa dari brand saya yaitu ada kelemahannya waktu yang digunakan dalam produksi produk tersebut cukup lama dari pembuatan upper Vogue channel sehingga proses produksi material Vogue channel ini masih tidak umum termasuk bagi pengrajin sehingga dibutuhkan waktu sehingga pengaplikasian tersebut bisa lebih rapi dan maksimal. Jadi produk Vogue channel tersebut ini ya dikerjakannya secara manual, jadi waktu yang dibutuhkan pun juga lama. Dan kekuatan dari brand saya yaitu pemanfaatan material kain perca dengan teknik pengolahan yang unik, menaikkan value dari limbah kain, dan juga teknik pembuatan handmade yang lebih ramah lingkungan. Ancaman dari bisnis ini yaitu harga bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pula pada biaya produksi dan harga jual, dan juga persaingan pasar dengan munculnya usaha-usaha yang sama. Peluang dari usaha ini yaitu eksplorasi teknik Vogue channel pada produk baru membuka jalan bagi ide-ide baru untuk memanfaatkan limbah kain. Where deja vu ini adalah deja vu sendiri diambil dari kata deja vu yang artinya pengulangan karena memakai kain-kain lurik khas modern Nusantara yang dimana diulang kembali di era sekarang dengan teknik material yang sangat modern. Untuk proses pembuatan channel tersebut yaitu ada beberapa kain perca yang kita tumpuk dengan potongan yang sama tapi dengan warna yang berbeda-beda agar menghasilkan warna yang sangat beragam, lalu menyatukan lapisan-lapisan kain tersebut dengan cara menjahit, lalu memotong, dan juga untuk menghasilkan bulu-bulunya bisa kita gosok secara manual yang akan serat-serat kainnya akan bermunculan dengan sangat cantik. Milestones-nya, di tahun pertama kita akan mempromosikan perkenalan brand menggunakan media sosial, lalu di tahun berikutnya pembukaan butik bersama rekan di satu bidang, lalu di tahun berikutnya mengikuti bazar dan pameran busana muslim, lalu mengikuti kegiatan APMMI yaitu Asosiasi Mode Perancangan Mode Indonesia, lalu selanjutnya berkolaborasi dengan artis atau fashion designer terkenal. Untuk metode pelaksanaannya, di strateginya yang pertama ada strategi promosi, yaitu akan mengikuti Asosiasi Persatuan Perancangan Mode Indonesia, mengikuti pameran-pameran, lalu menggunakan media online seperti Instagram, Facebook, dan juga website. Untuk dari segi harga dari produk butik Where deja vu merupakan harga standar seperti butik pada umumnya, tapi mengeluarkan produk-produk yang sangat terbatas atau bisa dibilang limited. Ancamannya ada harga bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pula pada biaya produksi dan harga jual, dan persaingan pasar dengan munculnya usaha-usaha yang sama. Untuk tempat, butik Where deja vu buka di pusat keramaian seperti Tamrin City, Jakarta Pusat untuk mempermudah para pelanggan dari berbagai macam kota. Ini untuk biaya dan jadwal dari kegiatan. Ini untuk jadwal kegiatan. Yang pertama, kita ada penyusunan proposal, lalu penyetujuan proposal, lalu belanja bahan, lalu eksekusi penjualan, lalu penyusunan laporan kemajuan, lalu penyusunan dan publikasi karya ilmiah, lalu penyusunan laporan akhir. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.